Pak Jokowi mengatakan saya akan hadir jika diundang. Emang ini kemanten, perkawinan. Dia seharusnya saya akan datang karena saya dihina dan sebagainya. Bahkan bila mana diperlukan kesaksiannya di Itu persidangan. soal Kenapa itu bahasa, diundang? Pak Al-Kartiri. Itu soal Kenapa bahasa. itu diundang? Iya, dia minta jika diundang. Pak Jokowi kok kenapa harus nunggu diundang, Bang? Ya. Kalau datang nggak pakai diundang tuh namanya penonton. Kedua bisa juga jalangkung, Bang. Datang nggak diundang. Justru beliaunya datang harus ada panggilan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar JK. Kita akan menyaksikan Bung Rifai bungkus dua laler ijo pembela Siti Pah yang ngeyel sok merasa paling benar. Siapa lagi kalau bukan Al-Kartiri dan Gofur. Geram Bung Rifai sampai sebut ngawur. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Itu kan jelas, itu batal demi hukum, itu bukan pasal-pasal tertentu, tapi dakwaan itu batal demi hukum. Seharusnya bebas. Seharusnya sudah bebas. selesai. Bahkan banyak pakar-pakar hukum mengatakan bahwa ini sudah selesai, nol lagi. Kalau Jadi memang harus ada, dibalikan ke polisi lagi, pemeriksaan awal harusnya, lagi. karena ini kan diganti, nomornya pun kan diganti. Ya, ini bukan nomor yang lama, tapi nomor yang baru. Kalau nomor yang baru, baik prosesnya harus baru dari awal. Prosesnya dari awal. Harus dari awal. Oleh sebab itu nanti akan kami pertanyakan pada jaksa, apa dasarnya jaksa memperbaiki dakwaan itu. Kembali lagi, saya nggak mau berpendapat. Saya hanya membacakan apa isi pasal 75 ya. Silakan, Bung Rifai. Itu kuhapnya yang bicara seperti itu. Dan hukum acara ini, Bang, tidak boleh ditafsirkan. Jadi hukum itu ada dua, hukum acara sama hukum material. Ya. Prinsipnya hukum acara itu tidak bisa ditafsirkan. Apa yang tercatat, apa yang tertulis, itulah yang dimaknai. Lain dengan hukum material, dia bisa dipersepsikan. Di 75 ayat 4 itu jelas sekali kok. Ya. Dalam hal kesempatan diberikan kepada jaksa untuk memperbaiki Ya. dan mendaftarkannya kembali ke pengadilan. Di situ kata-katanya jaksa atau polisi. Jaksa dong. Jaksa ini kan dakwaan kan produk jaksa bukan produk polisi. Ya, dinyatakan batal demi hukum ya. Ini kita bicara pasal 75 ayat 4. ayat 4. Dalam hal jaksa berhak untuk memperbaiki dan mendaftarkannya kembali ke pengadilan. Oke, nggak ada tuh jaksa harus mengirimkan lagi berkas ke kepolisian. Nggak ada. Itu Kami tidak mengatakan. jangan satu Bang. Itu kita baca 75 ayat 4. Kalimatnya kan begitu. Jadi jelas. Boleh, ya. nanti ditanggapi sebentar. Di situ dibilang boleh memperbaiki dan mendaftarkannya kembali. Iya. Ya. Oke. Dengan nomor baru dan langsung disidangkan kembali. Jadi clear sekali itu ya. Artinya nggak ada perintah bahwa dalam kondisi seperti demikian berkas harus dikembalikan ke polisi. Itu kembali lagi sekedar opini-opini yang Jadi tafsir berkembang. Bang Al-Kartiri nggak tepat menurut Anda. Hanya opini saja menurut Ya itu Anda. pendapat beliau bukan kata hukum Tapi Anda pasal 75 mengatakan ayat kan 4. hukum acara tidak boleh Itu ditafsir. dia. Makanya kembali lagi ini 75 ayat 4 bunyinya seperti itu. Tidak ada perintah mengembalikan ke penyidik. Dan tidak ada Satu, perintah ya. untuk memperbaiki di dalam Kedua, putusan. loh namanya juga kan 75 ayat 4 Di dalam memperbaiki, Bang. putusan. Itu subjektif hakim untuk memerintahkan untuk memperbaiki tidak ada. Bahkan pasal Yang 4 subjektif itu, hakim apa, Bang? pasal itu bunyinya apa pasal 4? Ya perbaikan kesempatan jaksa untuk Iya, memperbaiki. siapa? Hakim meminta memperbaiki. Bukan jaksa memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Bukan. Coba memberikan kesempatan. Ya itu dia, Bang. Untuk memperbaiki kan. Tapi kan tidak ada perintah itu di dalam putusan. Jadi kita di dua TV saya sudah Ini juga ada Mau rekaman. saya nyalakan lagi Di dalam rekamannya dia gitu boleh ya. juga. Jadi Bang, Kami yang juga kuat punya. Bang Al-Kartirinya apa yang menurut Anda benar silakan dibacakan. Sebentar. Oke, ya, Saya kita tidak dulu ya. mengatakan dikembalikan Nah ini kembali lagi kalau memang sorry aja ada karena kembali lagi rekaman hakim jelas. Selesai putusan dia menyatakan kepada penuntut umum diberi dua kesempatan. Itu- Satu, mengajukan perlawanan berdasarkan pasal 260 atau melakukan perbaikan pasal 75 ayat 4. Betul tidak? katakan Hakim menyatakan itu di sidang. Anda dengar nggak? Loh, enggak, Hakim ini dulu Bang, ini tidak fakta Bang. menyinggung Ini fakta ayat nih, fakta 4. nih gitu. Sebentar, hakim tidak menyinggung ayat 4. Nanti rekamannya ada di sini. Kami juga Ini berulang-ulang saya nyalain terus nih Bang. silakan, Capek itu gitu peristiwa loh. setelah Anda hadir di kedokteran. persidangan ya? Hadir, saya Mendengar ketuanya. doang. Saya Hadir mendengar. beliau para pihak. Makanya kembali Saya lagi abang mendengar. ada di situ tapi kok bisa beda gitu loh dengan rekaman. Memberikan Anda memberikan kesempatan Nanti saya itu perdengarkan. harus Kedua, ada di dalam saya tempat. Sebentar. Saya dengan Bang Refli Harun duduk di situ menonton. Sebentar. Memberikan kesempatan itu harus Dan ada dalam amar putusan. perdebatkan ini Faktanya tidak ada YouTube-nya, ada penjelasan hakimnya. Oke. Di dua TV kemarin saya nyalakan itu rekaman. Deh, satu ya. Kedua, Di dalam amar putusan tidak ada menyatakan cepat? demikian. Baik. Kan loh, apakah cepat? Buat saya wajar. Kenapa? Karena dari seluruh permintaan pengajuan exception disampaikan, hampir sebagian besar ditolak kok.
mempersoalkan kompetensi relatif ditolak. Kan dibilang pengadilan tidak berwenang, ditepis oleh hakim. Oleh Satu. hakim dalam amar putusan tersebut. Iya, di pertimbangan. Amar pertimbangan, putusan ya. tidak Lalu menyatakan kedua, demikian. dibahas lagi soal mencampur adukan delik umum delik khusus di kesampingan. Tidak ada mengatakan di Aduh bang, udah buka Nah, putusan sudah. deh. Ya buka putusan deh. Dalam amar putusan. Debat kusir ini capek bang. Bukan. Kita bukanya putusannya. Publik sudah buka Debat putusannya. kusir. Ntar Saya dulu. yang bersidang. Satu-satu selesai dulu Sabi. Baik. Selesai dulu bang. Nanti abang Selesai dulu bang. jelaskan. Ya. Oke. Nah, Sebentar. yang Tidak ada yang penolakan. dianggap keliru itu Tidak ada. hanya Tidak satu, ada. hanya satu, ya. Yaitu menggunakan delik yang sama di dalam KUHP lama dan KUHP baru. Oke. Yaitu delik apa? Hanya delik penghinaan yang dipersoalkan 310 itu diatur di KUHP lama, diatur di KUHP baru di 433. Yang tidak bisa dicampur adukan menurut Itu hakim. yang dicampur. Memang begitu pertimbangannya. Jadi Oke. mencampur adukan. Memang berdasarkan Lex Favoreo itu harus memilih, nggak bisa menggunakan keduanya. Mau pakai yang lama Mau atau yang pilih baru? lama atau yang baru Nah, itu dengan yang mau prinsip saya satu ya, tanyakan dengan kemudian, prinsip Bang satu yang paling meringankan bagi terdakwa. Kenapa terkesan kayaknya jaksa itu memberikan dua opsi ke hakim? Artinya nggak firm dong, ragu dong artinya dalam hal itu. Ya karena itu hakim merasa penggunaan dua KUHP ini tidak tepat. Kembali lagi gini bang, saya tetap praduga baik ya. Ini kan memang dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia ini baru pertama kali hukum material dan hukum acara dirubah dalam waktu yang bersamaan. Ya. 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 Di zaman-zaman dulu pun hukum TUN ya peradilan TUN itu yang dirubah tuh pertama kali undang-undang TUN-nya, baru hukum acaranya undang-undang administrasi pemerintahan kemarin. Jadi tidak sekaligus. Nah ini tuh cukup menarik ya. Ini buah tangan dari Komisi 3 dilakukan secara bersamaan. Akhirnya apa? Hampir seluruh sistem hukumnya sebagian besar berubah dan ada masa transisi juga yang ini membuat kehususan ya. Sehingga dalam hal ini banyak penegak hukum juga ya mohon maaf sedikit kepleset. Itu terjadi di mana-mana bang, di advokat juga terjadi, di hakim terjadi, di polisi terjadi, ya di jaksa pun terjadi. Jadi kalau buat saya ini sesuatu yang lumrah. Dan buat kami prinsipnya adalah kalau dari awal sudah diminta perbaikan kan bagus-bagus saja, diperbaiki, disempurnakan, nanti sidang berikutnya apa? Dakwaan akan sempurna, akan jauh lebih baik. Jelas dikatakan dakwaan nih Dalam kecuali pertimbangan Anda tidak mendengar kalimat yang sebagaimana disebutkan oleh Bang. memang salah satu. Tapi bukan artinya yang lain ditolak. Perlawanan atau perbaikan Tidak tadi kan? ada penolakan. Yang jelas dikatakan pada hakim pada amar putusannya menyatakan dakwaan ini Ya. arti apa? Ya satu buku itu, ya kan batal demi hukum. Bukankah pasal ini batal demi hukum? Tidak ada. Makanya saya heran juga penonton mengatakan saya ini pemain. Baik. Saya di tengah, saya di lapangan. Kalau penonton dia wajar lah teriak-teriak, tapi nggak paham di lapangan. Dalam konteks di pasal 75 ayat 4 dan hakim juga menyatakan diberi kesempatan untuk memperbaiki. Nah dari seluruh poin-poin eksepsi yang disampaikan sebagian besar sudah ditolak. Ya. Yang jadi persoalan adalah pasal tadi dan sekarang menurut pasal 75 ayat 4 boleh kok jaksa memperbaiki dan sekali perbaiki dan memperbaiki kan simpel sekali, hanya memilih mau pakai 310 atau 433. Dalam putusan itu tidak menyinggung pasal 4 karena ada pasal lain sebenarnya untuk perlawanan jaksa. Oke. Yaitu pasal 206 nanti saya nggak ada ya nanti 206 ya? 206. Itu mengajukan banding? banding. Dan itu seharusnya. Makanya oleh sebab itu seharusnya ini sudah bebas. Kalau memang ada nomor baru, ya harus dari awal. Karena batal demi hukum itu istilah awamnya adalah dianggap tidak ada. Baca dalam Dakwaan yang perbaiki. dalam putusan Bang itu Akatiri. berkas. Itu bicara pasal kok. Beliau tidak dong. Beliau ini pegang handphone, pegang alat elektronik. Boleh. Mau diperdengarkan maksudnya Bang Rifai? Iya biar Iya. Coba mic-nya didekatkan ke Kan speaker. saya atau apa? bilang, saya dengar itu, tapi setelah putusan di luar, Bentar. di luar Biar otentik, biar lapangan. otentik. Sudah kalau di luar 90 Coba menit kita kalau dengarkan sepak ya. bola itu. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari Ya. terdakwa melalui tim advokatnya kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 Ya, untuk tidak ada. melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Di luar Demikian Disebut ini oleh terdakwa ya. Ini juga ada rekaman. Telah selesai apa? Coba pembacaan ini rekaman baru putusan. rekaman keren juga nih. Oke. Terima kasih Sebentar, Bang Rifai. Ya. 206 dan 75 Clear ayat kan? 4 ya? Jelas sekali semua dengar ya. Oke. Faktanya seperti itu, hakim Tapi yang tadi- bicara. Kalau kemudian jaksa berdasarkan pasal 75 ayat 4 kan jelas norma hukumnya. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum, hakim memberikan kesempatan. Hakim tidak memberikan kesempatan dalam pertimbangan dan amar. Ya. Jadi menurut saya ini agak lucu-lucu juga. Jadi gini, kita semua proses advokat ya. Ya. Dan banyak juga Ini bukan soal lucu, Bang. Ini soal penafsiran Nanti hukum saya dan ini jelaskan soal kenapa penalaran lucunya hukum. Bang ya. Karena Abang menjelaskan bahwa seolah-olah upaya hukum itu akan dinyatakan oleh hakim di dalam ratio desidendi itu nggak pernah Bang. Pas Dinyatakan, namanya sistematika putusan itu dipertimbangkan dalam adalah pertimbangan dan dinyatakan dalam amar. ditutup, Amar baru itu hakim, perintah hakim. baru hakim akan Ya, bilang amar perintah bagi hakim. terdakwa bisa menggunakan upaya hukum. Jadi upaya hukum itu pasti diterangkan setelah putusan ketok Bang.
di mana-mana. Masyarakat sering, wartawan juga sering lihat kok, Ya. semua divonis, setelah vonis. Kemarin ini kasus Nadiem, karena hakim tidak memberikan kesempatan upaya hukum, menyatakan tentang upaya hukum, diributkan. Kenapa? Karena upaya hukum itu pasti diterangkan setelah diketok, Bang. Oke. Nggak mungkin upaya hukum itu dinyatakan di dalam pertimbangan. Oke. Kemarin kan Nadiem diributkan Saya kan? bertanya. Setelah ketok hakim pergi. Memang, nah sekarang kan dia jelaskan setelah diketok, kepada penuntut umum diberikan 2 hak untuk melakukan upaya hukum. Pertama, tadi 206, Ya. kedua 75 ayat 4. Jadi jelas soal upaya hukum itu pasti diterangkan hakim setelah diketok. Itu di mana-mana, Bang. Begini, begini, Prakteknya begini. seperti Jadi- itu. jadi Nggak asumsi- mungkin asumsi- dia bilang asumsi- banding Gini, itu gini, di dalam Bang, pertimbangan gini, itu Bang. ngawur lah gitu. Gini, Bang, gini, Bang. Kita Gini, bicara, Bang, kita edukasi hukum masyarakat ya. Beda pendapat boleh, tapi kasih edukasi Ini masyarakat Artinya Anda yang benar. mengakui bahwa ucapan dari hakim yang Anda putar tadi adalah setelah ketok palu. Memang kan? seperti itu. Nah, Bang. pertanyaan Tidak kalau mungkin. setelah ketok palu. Nah, Itu dibaca harus kalau ada kita dalam kalau amar, tidak menyatakan Bang. upaya hukum Saya itu bertanya. Melin. Semua dalam amar Nggak putusan. bisa itu. Namanya Sebentar. aja Tuh, abang amar advokat kan putusan. sering juga dengan upaya hukum di pengadilan. Kita beda pendapat boleh, Saya- tapi saya maksud saya bertanya fakta dia. adalah fakta. Kenapa Nah, di satu dalam- lagi Bang, satu lagi. Terlepas dari perdebatan yang ada, hari ini faktanya hari ini jaksa sudah memperbaiki, sudah mendaftarkan. Satu. Ya. 2, hakim sudah menerima pendaftaran dengan nomor perkara baru. 3, hakim sudah menetapkan hari sidang. Artinya apa? Ya ini semua sudah selesai karena nyatanya sudah dibuka sidang baru dan sudah dijadwalkan sidang Masalahnya berikutnya. sudah selesai, tapi kalau kualitasnya masih sama dengan yang sebelumnya. Mari kita lihat perbaikannya. Apakah diperbaiki yang diamanatkan dalam putusan? Ini. Kalau sudah Baik, diperbaiki, ya sudah dong. Kita sudah Kenapa harus mendapatkan dibongkar poinnya. semua? Bahwa dakwaan ini bukan pasal ini loh ya. Ini kan hanya satu pasal. Semua batal demi hukum Kalau- dan berkat dikembalikan pada JPU. Oke. Bukan dakwaan ya, berkat. Itu Kalau perkara. klien abang merasa sudah bebas, bukan lagi tersangka, besok dipanggil jaksa nggak usah datang, Bang. Nanti kita lihat nanti Kami apakah menghargai terjadi upaya paksa hukum. atau enggak gitu ya. Kami mau menguji. Ya, memang kita menghargai persidangan itu ya. Kami akan melakukan perlawanan. Dan kami akan tunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah. Ini menarik. Pak Jokowi mengatakan saya akan hadir jika diundang. Emang ini kemanten, perkawinan. Dia harus saya akan datang karena saya dihina dan sebagainya. Bahkan bila mana diperlukan kesaksiannya di itu persidangan. soal Kenapa itu bahasa, diundang? Pak Alkartiri. Itu soal Kenapa bahasa. diundang? Iya, dia Kemudian- minta jika diundang. Itu saya mau nanggapin. Pak Jokowi kok kenapa harus nunggu diundang, Bang? Ya. Kalau datang nggak pakai diundang tuh namanya penonton. Kedua bisa juga jalangkung, Bang. Datang nggak diundang. Justru beliaunya datang harus ada panggilan sidang. Datang nggak? Panggilan datang sebagai nggak saksi, diantar. ada jamnya, ada waktunya. Kalau nggak ada dia datang nggak jelas jeruntungannya mau ngapain kan penonton? Kenapa gitu kan? menggunakan Justru memang narasi harus pakai kalau panggilan. diundang? Kenapa? Jelas sebagai apa? Saya Sebagai saksi. Itu kenapa Jam berapa pakai di PN narasi? Timur. Jadi itulah wajar beliau Pertanyaan dipanggil saya, perundangan, bukan ada-ada. kenapa pakai narasi kalau diundang? Ya memang Seharusnya kalau nggak kan dia merasa dihina dan sebagainya. Saya akan Loh, bukan kalau nggak diundang, saya dia akan datang mau ngapain? buktikan, Nggak dan ada saya hukum akan acara, pertanyakan. maksudnya tidak ada kesempatan Ini dia ada bersaksi, kata, kan? saya bukan masalah begitu. Pastilah panggilan itu pasti Betul, ada. pasti ada. Lah iya kalau Sekarang abang Itu nunggu kan suruh Pak ada. Jokowi Ya, tiap hari bukan. nunggu di sidang Sama PN Pak Timur. Jokowi itu Yang bener apa? aja. Nah, iya, Dia tetap maksudnya kan apa? harus Makanya nunggu saya mau undangan, tanya. Bang. Ijazah analog yang katanya asli itu kan kita yang pegang. Universitas kan nggak punya. Yang universitas punya itu kan hanya salinan. Nah, kalau kemudian ada legalisir di bulan Agustus sementara aslinya sudah diserahkan kepada penyidik dan dalam rangka apa juga dalam rangka apa juga Pak Jokowi mau legalisir ijazahnya di bulan Agustus 2025 karena Pak Jokowi itu melegalisir ijazahnya kan hanya 3 momen menjadi calon wali kota, Satu. momen menjadi calon gubernur, Dua. momen menjadi calon presiden, dan tiga-tiganya Momen Agustus itu apa menurut Anda? kan gak ada momen, nggak tahu Pak Jokowi mau jadi apa, entah mungkin mau jadi calon ketua RT di Solo atau ketua RW. Ya, nah ini kembali lagi prasangka-prasangka ya. Oke, jadi jelas sekali ya. Disita bulan Juli, diajukan legalisir bulan Agustus. Pertanyaannya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembuktian persidangan. Siapa yang mengurus legalisir? Kepolisian. Sengaja disita, dibawa ke UGM. UGM ini ijazah asli atau tidak? Ya asli. Anda buatkan legalisirnya. Karena apa? Legalisir itu bukti bahwa kampus penerbit membenarkan itu adalah ijazah yang dikeluarkannya. Kita tahu semua ya, Kalau- kita harus Bang legalisir Rifai, ya. kalau itu dilakukan oleh penyidik, Bang, sabar dulu. sebentar. Dengan Kalau adanya itu legalisir, dilakukan oleh justru apa penyidik. yang terjadi? Benar, Bang. Kampus tersebut membenarkan bahwa dia sudah melihat ijazah itu dan membenarkan itu produk yang diterbitkannya. Tapi permintaan Karena polisi, itu, Bang Rifai. Iya, itu kan cara polisi itu membuktikan. Kalau dia datang ke UGM bilang ini bukan produk saya, perkara langsung berbalik. Justru Enggak. bukti legalisir itu adalah pembuktian. Pertanyaan Itu saya, bagian kenapa dari polisi kok aktif banget ke UGM untuk minta dia legalisir? pembuktian, Bang. Abang nyita dari orang. Isunya adalah asli atau palsu. Abang tanya ke siapa? Ya.
Ke penerbit dong bang, mungkin ke dukun bang. Tanya ke penerbit, ini betul nggak? Oh itu betul saya. Jadi itu bagian dari apa proses produk penyelidikan Anda yang dan menyatakan penyidikan, itu benar? ya? Bang, Langsung dikeluarkan legalisir. Ini betul nggak? Ya Dan- betul benar. Tapi kenapa belum dilegalisir kan begitu? Lo bukan dong bang. Legalisir itu adalah membuktikan artinya bahwa ijazah ini sudah disahkan oleh penerbit, betul diterbitkan oleh yang bersangkutan. Itu dong. Nah jadi legalisir ini sengaja dimintakan untuk proses pembuktian dan nanti ini sebagai bukti bahwa di bulan Agustus 2025 UGM sudah melihat ijazah yang sudah disita dan menyatakan ijazah itu resmi dikeluarkan oleh Ya, pihak sebentar, UGM. sebentar. Kalau Itu kita- poinnya. Kalau saya berpatokan. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya harusnya jaksa yang jelasin ya, tapi karena penasaran kita kasih bocoran. Ya enggak, Inilah spill model- tanggal 6, spill Ya, tanggal spill tanggal 6. Ya, Itulah ya, ya. Kalau saya tujuannya berpatokan dalam pada rangka penegakan pernyataan hukum. Bang Jadi Rifai. murni itu bagian dari proses pembuktian yang sebenarnya nanti sajalah. Jaksa akan semua membuka di sidang, Oke. tapi ya boleh. Baik. Jadi Belum jelas. apalagi kalau terus mau praduga terus ya monggo saja. Ya, ya. Fakta, bukan praduga. Akan kebuang energi Benar. ya, karena faktanya itu jelas untuk membandingkan antar legalisir. Ya. Jokowi akan membawa ijazahnya, kan ijazahnya udah di baris krim, apa di kepolisian, apa yang dibawa? Ada 2 ijazahnya. Ijazahnya kan sudah dibawa lagi. Sebagai barang Emang bukti. ada 2? Lah enggak akan membawa ijazahnya sudah disita. Ya ya ya. Soal dibawa ijazah, kan sudah dijelaskan Pak Jokowi ingin menunjukkan seluruh ijazahnya Ya. dari SMP hingga S1. Ya. Yang sudah disita ijazah SMA dan S1. Ya. Berarti yang dibawa yang mana? SD dan SMP dong, gitu loh. Itu logis aja gitu ya. Tapi di sidang nanti beliau akan minta untuk kesempatan Ngeles. untuk menunjukkan Ngeles. seluruh ijazahnya ke depan publik. Oke, Dan Bang publik nanti Saragi. bisa menyaksikan. Ini juga bentuk Ini. penghormatan beliau kepada pendapat masyarakat. Nah, itulah tadi teman-teman debat antara Bung Rifai dengan duo pembela Tifa, Al-Katiri dan Gofur yang terus-terusan merasa paling benar dan ngeyel. Nggak terima putusan hakim soal perbaikan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk terdakwa Tifa. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.